Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Sabtu 6 September 2025. Maka yang pertama kita sampaikan pada kesempatan hari ini, syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat, di mana Allah dengan kenikmatannya memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, dan khususnya kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kita telah banyak menyelesaikan dari bab-bab yang ada, di mana kita telah menyelesaikan dari kitab Tauhid di Sahih Al-Bukhari, dan juga kita telah menyelesaikannya kitab apa setelah kitab Tauhid, Al-I'tisam. Dan begitu pun telah kita lewati kitab di hari kemarin adalah kitab Al-Ilm. So we finish from the kitab Al-Ilm, kitab knowledge. So now we coming to the new book from the Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. So we coming to the book of the faith. Fa'ala hada al-ikhwah, untuk memotokopi kitab yang baru, karena kita akan masuk kepada kitab yang baru. Dan perkara yang kedua yang akan disampaikan bahwa pada hari ini insya Allah kita akan mengirim santri kita ke Yaman, maka Hudzaifah pertemuan terakhir dengan kita, dan juga Abdullah akan menuntut ilmu di sana. Dan Hudzaifah dan Abdullah akan menuntut ilmu di Yaman. Maka semoga Allah memberkahi mereka berdua kembali ke Indonesia dengan ilmu dan akhlak yang mulia, kemudian bisa membantu dakwah secara umum, dakwah ahli sunnah di Indonesia, dan secara umum juga dakwah kepada siapapun yang ada, dan khususnya berdakwah di ma'had ini. Dan insya Allah yang lainnya di sini bertahan dan merubah diri-diri kalian siap untuk menuntut ilmu, dan insya Allah di waktu yang akan datang kita akan mengirim kalian. Siapa setelah Abdullah dan Hudzaifah? Si Abdurrahman. Sudah pintar bahasa Arab dulu, agar ke sana bicara bahasa Arab langsung. Bismillah, Kitabul Iman. Kita masuk kepada Kitabul Iman, dan didahului Kitabul Iman di sini dengan hadis-hadis mu'allaq. Maka langsung kita masuk kepada hadis yang pertama. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarana Handalatu ibnu Abi Sufyan an Ikrimata ibni Khalid an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari, dan kita pun masih berlangsung Kitabul Iman dari Sahih Muslim. Maka alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah membaca dua Kitabul Iman dari kitab
paling sahih setelah Al-Quran, Al-Bukhari, kemudian Muslim. Kemudian siapa? Kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Jami'us Sahih. Dan insya Allah kita telah masuk kepada bab membaca bab tersebut, namun kita tinggalkan karena belum ada penyesuaian waktu. Maka sementara ini dulu yang ada. Maka di dalam kitab iman ini keutamaannya kita membaca dua kitab, maka kita mengetahui istilah muttafaqun alaih. Maka disinilah kita mengetahui bahwa hadis Bunyal Islam ala khamsin muttafaqun alaih apa tidak? Muttafaqun alaih telah lewat dari riwayat Muslim, ya, dan sekarang dari riwayat Al-Bukhari. Berarti muttafaqun alaih. Dan makna muttafaqun alaih istilah dari para muhaddisin bahwa hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dan Imam Muslim di sahihnya, menunjukkan hadis ini sangat kuat. Selama hadis muttafaqun alaih dia lebih kuat daripada Al-Bukhari itu sendiri dan Muslim itu sendiri, karena kesepakatan dari kedua imam yang mempunyai surut kekuatan yang sahih di dalam kitabnya, maka mempunyai kelebihan bahwa hadis-hadis yang ada di dalamnya sangat kuat. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita untuk membaca kitab Al-Bukhari di Kitabil Iman dan Muslim di Kitabil Iman, sehingga hadis-hadis yang telah terulang di sana berarti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis yang pertama dari Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Narrated by Ibnu Umar, the messenger of Allah said, Islam is based on the following 5 principles. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Perkara yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. So the first is to testify that one has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Maka yang pertama syahadah la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammad sebagai utusan Allah. And the second, wa iqamis shalah, to offer the prayer, the meaning congregational prayer, yakni salat berjamaah yang 5 waktu. Maka di sini yang kedua. Dan yang ketiga, to pay zakat. And the fourth, to perform hajj and umrah, the pilgrimage to Mecca and umrah. And the fifth was shaumi Ramadan, to observe fast during the month of Ramadan. So this is the fundamental of Islam. And about the sanad, the chain, haddathana Ubaidillah ibnu Musa. So Ubaidillah ibnu Musa barakallahu fikum, he is Syekh Al-Bukhari, and he stay in the stage of the 9. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-9. The meaning is the small of the itba at-tabi'in. So he stay like Imam Asy-Syafi'i and Waqi' ibn Jarrah and Yazid ibn Harun and Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, and Ubaidillah ibn Musa Al-Absi,
Al-Kufi. And he is thiqah but have bad thinking about manhaj Syiah. So Ibn Hibban said, Kana yatasayya, have bad manhaj. But about hadith, he is thiqah. Qala Ibnu Adi thiqatun. And Abu Hatim said, this man is Saduq Hasanul Hadith. وقال كذلك محمد ابن سعد وكان ثقة صدوقا إن شاء الله وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشييع منكرة وضعف بذلك عند كثير من الناس. Maknanya dia dulu pas-pasan hadisnya, namun karena manhajnya yang buruk tentang Syiah, maka dia meriwayatkan. Dia tidak membuat-buat hadis palsu, meriwayatkan dari hadis-hadis tentang pujian-pujian kelompok Syiah tentunya kepada imam-imam mereka yang berkesendirian. Kata Ibnu Adi, dari sini mulai didhaifkan. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in, thiqah. Dan diriwayat arju an yakuna saduqan. Aku harap dia hadisnya pas-pasan. Laisa bil qawi. Dia hadisnya tidak begitu kuat. Maka ucapan Yahya Ibnu Ma'in kadang mengatakan thiqah, kadang saduq, dikatakan hadisnya tidak begitu kuat. Kenapa? Karena di saat dia meriwayatkan hadis-hadis tentang Syiah, maka orang-orang yang mendengar, terutama ahlu sunnah, orang ini meriwayatkan hadis-hadis Syiah yang tidak jelas dari sanadnya. Maka Abu Daud As-Sijistani mengatakan, kana muhtariqan syi'iyan jaza hadithu. Maka dia orang yang muhtariqan, fanatik kepada Syiah. Maka hadisnya boleh diambil karena selama dia dalam keadaan thiqah dan terpercaya, tidak membuat hadis palsu, maka diambil, namun manhajnya sangat buruk. Dan Imam Ahmad dulu, tarakahu Ahmad litasayyu'ihi. Maka Imam Ahmad dulu meninggalkannya karena pemikiran Syiah tadi. Dan ini masuk kepada nasihat yang umum seperti yang kita lewati, selektif mencari guru. Berkata Muhammad ibn Sirin apa? Inna hadzal ilma dinun fangdur ahadukum aman ta'khuduna dinahum. Bahwa menuntut ilmu itu adalah agama. Seeking knowledge is Islam. Seeking knowledge is worship to Allah. So anyone must seeing who is the teacher. So Imam Ahmad tarakahu, leaving hadith Ubaidillah ibn Musa. Why? Because he is Syiah. Maka lihat, para ulama terdahulu meninggalkan beberapa guru-gurunya dikarenakan mempunyai pemikiran yang buruk. Wakadzalika Ya'qub ibn Sufyan al-Faswi mengatakan Syi'i. Idza qila
alaihi rafidi lam unkir alaihi wa huwa munkarul hadis. Maka dia Syiah, dan jika ada yang mengatakan dia Rafidah, aku tidak ingkar kepadanya. Meriwayatkan hadis-hadis yang aneh tentang pujian-pujian kepada Imam Ali misalnya dan seterusnya, yang mengarah kepada kebid'ahannya. Maka inilah keadaan gurunya Imam Al-Bukhari yang merupakan pemikirannya Syiah. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Handalah Ibnu Abi Sufyan Al-Jamhi Al-Makki. Maka berpindah dari Kufah kepada ahli Makkah. Maka dia hidup di tabaqah yang as-sadisah. Maka 3 tabaqat naik. Maka oleh sebab itu sanad ini menjadi ali. Dari Imam Al-Bukhari ke gurunya di tabaqah 9. Padahal Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11 atau ke-12. Langsung meriwayatkan ke tabaqah 9. Dari tabaqah 9 ke tabaqah ke-6. Maka as-sadisah the stage for the small of the tabi'in. And Handalah ibnu Abi Sufyan above from the Siqah. Dia di atas derajat Siqah. Abu Hatim said Siqah. And Abu Zur'ah and Abi Dawud and Nasa'i, they all said Siqah. Maka disikohkan oleh para ulama yang kami sebutkan tadi. Dan Ibnu Sa'ad mengatakan kana siqah walahu ahadits. Maka disikohkan juga oleh Muhammad Ibnu Sa'ad. Dan mana kalau begitu dia di atas derajat siqah? Ucapan Waqi' Ibnul Jarrah, imam muhaddis yang dilaqabi dengan At-Tinin, the Dragon. Waqi' Ibnul Jarrah said wa kana siqatun siqah. Maka kaidah di ilmu jarh wa ta'dil, jika seseorang disifati 2 sifat, siqatun siqah, siqatun hujjah, siqatun ma'mun, siqatun sabtun, menunjukkan dia tidak sembarangan. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in. Di saat dikatakan bagaimana Handalah ibnu Abi Sufyan siqatun hujjah, maka lafaz-lafaz ini siqatun siqah, siqatun hujjah menunjukkan bahwa dia hafalannya sangat kuat. Kemudian meriwayatkan dari Ikrimah. Awas, Ikrimah di sini huwa fi tabaqah ats-tsalisah. Dia dari tabi'i shaghir. Dari tabaqah ke-6 naik ke tabaqah ke-3. Dan perlu diketahui Ikrimah di sini bukan Ikrimah maula Ibni Abbas. Maka Ikrimah ada juga yang lain. Maka di sini bukan maula Ibni Abbas, tetapi dia Ikrimah ibni Khalid ibni Sa'id al-Mahzumi al-Qurasi al-Makki. Maka sanad ini juga dari ahli Makkah. Dan kedudukan beliau adalah rawi yang siqah. Maka telah disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan An-Nasa'i. Maka mereka ketiganya mengatakan siqah. Dan yang keempat berkata Muhammad ibnu Sa'ad kana siqatun. Maka inilah dari sanad. Maka sanad kepada Imam Al-Bukhari hanya 4 sanad
dan ini termasuk dari rubaiyat yang sanadnya Ali. Qum ya Muhammad, iqra as-sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala, haddatsana Ubaydullah bin Musa qala haddatsana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah an Ibn Umar. Ikrimah ibnu man? Ibnu Khalid. Itu nanti dibenarkan. Dibenerin dari sana. Atau kabelnya ya, ada yang putus. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna, jazakumullahu khaira. Dipersilahkan untuk mentasmi al-matan.